Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan podcast kembali dengan narasumber salah satu warga Kebayoran Essence. Beliau adalah salah seorang dokter dan warga di Kebayoran Residen, dan beliau sangat aktif sekali mengikuti kegiatan-kegiatan terutama sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Kebayoran Residen. Untuk itu mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Aditya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ando. Makasih. Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Ya, gimana Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi siang ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio podcast MRKR. Ini adalah salah satu produk terbaru kita nih, Pak Dokter. Jadi salah satu kita akan mewawancarai keseharian Pak Dokter lah gitu ya. Jadi saya sering lihat nih Pak Dokter sholat di Masjid MRKR, khususnya subuh nih nggak pernah telat hampir sholat jamaah. Sebenarnya apa nih yang memotivasi Pak Dokter bisa begitu semangat sekali nih di masjid kita ini nih? Sholat subuh itu kayak saya selalu ingat gitu ya, bahwa kalau kita semua manusia tuh tahu betapa besarnya manfaat sholat subuh berjamaah itu, ataupun dan juga sholat isya itu, niscaya kita akan merangkak gitu. Masya Allah. Itu dan banyak sekali ya. Artinya sebenarnya saya agak kesulitan menjawab pertanyaan ini, Pak. Karena banyak banget gitu jawaban saya. Manfaatnya ya, Dokter. Manfaatnya. Jadi artinya saya tidak menemukan kenapa tidak sholat gitu. Oke. Karena banyak banget gitu. Karena itu jadi contoh sederhana lah. Misalnya gini. Kadang-kala kita itu bayar sesuatu lah. Misalnya untuk nonton bioskop atau apapun lah yang pusatnya hiburan, kita membayar gitu kan. Iya. Tapi begitu keluar dari situ gitu ya, atau keluar dari hiburan, atau misalnya kita beli apalah alat atau barang atau apapun gitu, itu rasa di hati itu beda gitu, sesuatu yang kita tuh ada rasa tenang dan lain sebagainya. Tapi sesuatu yang tidak didapatkan ketika misalnya kita kita ke mall, misalnya kita pergi kemana lah gitu ya. Ketika kita atau beli sesuatu yang kita senangi gitu. Rasa senang, rasa tenang di hati itu nggak ada yang bisa ya. Maksudnya benar-benar tuh nggak bisa nyamain sholat subuh ataupun sholat jamaah secara keseluruhan ya. Jadi artinya misalnya aja ya, kita semua manusia pasti sedang punya masalah gitu dan akan terus punya masalah, tapi rasanya tuh kayak masalah tuh menjadi kecil gitu. Meskipun belum ada, nggak jelas apa solusinya, tapi ngerasa bahwa tenang aja gitu. Tenang aja, dan itu sesuatu yang menurut saya mahal ya, nilainya gitu ya menurut saya. Jadi dokter sudah merasakan kenikmatan sholat subuh yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah gitu ya. Betul, jadi artinya sekarang tuh kayak kalau misalnya katakanlah entah alasan apapun gitu ya, kemudian tidak bisa berjamaah, itu rasanya kehilangan sesuatu gitu. Masya Allah. Ya itu jadi kayak misalnya nggak bisa disamakan karena memang nagih lah sifatnya, itu benar-benar nagih. Jadi sesuatu yang kayak banyak banget lah. Mungkin kita semua tahu manfaatnya dan bahkan sama seperti ketika kita sholat. Jadi kalau saya seringkali Allah itu kan memberikan memang maha pemurah ya. Jadi jadi sama aja kayak misalnya kita sholat, misalnya kita puasa misalnya Ayyamul Bid gitu, sama dengan seperti
puasa setahun misalnya seperti itu, atau misalnya sholat subuh itu berjamaah sama dengan sholat malam semalaman penuh gitu. Nah kita itu ada shortcutnya gitu gitu, ada shortcutnya katakan seperti itu. Jadi kenapa nggak kita lakukan gitu? Tapi terlepas dari itu semua itu ngerasa kayak apa ya kayak ya saya pribadi itu kayak ngerasa ada yang mengawal. Ada yang mengawal gitu ya. Ya jadi apa ya nagih sih menurut saya. Nagih gitu ya. Nagih. Oke, baik. Sehari-hari kan Pak Dokter ini kan sebagai dokter spesialis kebidanan atau kandungan lah ya kan. Itu Pak Dokter bagaimana membagi waktunya? Padahal Pak Dokter barangkali praktek di beberapa tempat nih. Nah itu kan pasti sibuk sekali, pasiennya pasti banyak nih ya. Itu gimana itu membagi waktunya bisa ke tetap rumah sakit, tapi bisa nih kajian-kajian tetap hadir. Saya lihat tuh ada hadir tetap. Ini gimana cara membagi waktunya nih? Prioritas, Bang. Prioritas ya. Ya sempet lah yang namanya perjalanan gitu, pencarian gitu kan. Sampai akhirnya memang saya setuju banget gitu bahwa kita semua itu diciptakan untuk beribadah gitu kan. Ya, betul. Dan artinya bukan sebaliknya yang seringkali mungkin kita katakanlah misalnya sholat itu disisakan waktunya atau kan kajian kalau ada waktunya. Tapi sekarang itu ya alhamdulillah lah Allah banyak memberikan bimbingannya sehingga ya sekarang jadi saya balik gitu. Jadi bagaimana berupaya semampu saya dimanapun gitu seandainya katakanlah memang tidak kebetulan lagi tidak di dalam di rumah lah ya, tidak di rumah atau sedang di luar kota itu apa ya namanya ya tetap mindsetnya adalah bagaimana diri ya mengharuskan diri sebaik-baiknya adalah ya itulah kita sholat tepat waktu berjamaah di masjid dan benar-benar mindsetnya adalah maaf bukan menyempatkan diri tapi mengutamakan gitu. Yang jadi, lainnya tuh pengisi aja gitu. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya di prioritas gitu ya. Betul, jadi karena ini menjadi prioritas sehingga semuanya dinomorsekiankan, jadi menjadi prioritas sehingga kita akan mudah untuk ya menjalankannya gitu karena suatu prioritas gitu ya. Betul. Dan memang memang ya saya setuju banget ya bahwa kalau kita mengejar akhirat semua dunia tuh akan mudah ngikutin gitu. Itu bener masya Allah beneran jadi kayaknya tuh kayak memang sudah diatur gitu memang jadi kayaknya jalannya ada aja gitu. Ada aja. Tapi sebaliknya kalau misalnya katakanlah dulu sholat kalau ini dan disempatkan dan sebagainya gitu. Ya nggak selesai memang dunia gitu. Ya. Jadi kalau ngejar dunia tuh kayaknya ada terus gitu ya. Jadi kayak nggak beres-beres gitu ya. Iya. Insya Allah. Nah, dan juga sekarang yang makin lama makin selalu ingat mati sih. Dalam artian. Bener-bener. Ya jujur aja katakanlah saya selalu ingat bahwa kita semua itu diminta sama Allah itu berkompetisi. Berlomba-lomba lah dalam berbuat kebajikan. Artinya bahwa selain itu juga ada hadis yang mengatakan bahwa ada 70.000 umat yang tidak akan dihisap gitu kan. Betul. Berkompetisi dalam hal ini artinya yang sesuatu yang positif, maksudnya bukan sikut-sikatan gitu. Betul. Dan saya percaya sekali hal ini bahwa kita semua itu ya katakanlah kita berkompetisi dengan diri kita. Misalnya katakanlah kita sholat setelah azan gitu. Kita harus berkompetisi terhadap diri kita gitu. Misalnya sebelum azan kita udah duduk gitu, kita zikir gitu misalnya seperti itu dan terus pokoknya berkompetisi sih gitu. Jadi azan itu sholat itu ditunggu ya. Bukan nunggu panggilan lah gitu ya. Betul, karena memang saya setuju dengan siapa tuh yang meninggal gitu ya. Bahwa ya sholat itu hanya menunggu dari sholat ke sholat berikutnya gitu. Yang lainnya itu memang benar hakikatnya. Selalu dulu Pak Anto saya itu selalu berpikir dan bertanya gitu. Sebenarnya hidup ini tentang apa sih gitu? Hidup ini tentang apa sih? Hidup ini apa sih yang dicari gitu kan? Dan ternyata memang benar bahwa hidup tuh hanya nunggu sholat dan sholat. Dan sisanya itu adalah bagaimana kita mengisi ke waktu di antara sholat ini untuk memberikan manfaatnya sebesar-besarnya pada umat gitu. Betul. Nah, itu sih sebenarnya esensinya hidup tuh ternyata begitu gitu. Betul. Memang sesuai dengan profesinya dokter ya. Jadi sebagai dokter memang awalnya kan memang harus memberikan pertolongan kepada orang lain, manfaat kepada orang lain lah gitu ya. Betul. Nah, dokter ini memang dulu memang cita-cita jadi dokter gitu atau tidak nih dulunya atau gimana nih? Enggak, ya memang saya ngikutin
Ayah saya bukan dokter, tapi selalu pengen anak-anaknya jadi dokter gitu. Jadi dulu itu saya masih ingat sudah didogma dari umur 4 tahun gitu. Ketika lewat RSCM gitu. Selalu dan itu terus repetitif terus gitu. Kalau lewat Salemba RSCM itu selalu mengatakan bahwa kamu akan sekolah di sini, kamu akan ambil sekolah kebidanan gitu kan. Dan itu memang beneran, dan beneran gitu. Jadi doa ya doa gitu. Kata-kata sebagai doa berarti. Kata-kata sebagai doa gitu. Iya. Terus dan sebenarnya selain itu juga kadang tuh saya dulu sempat berpikiran pengen ke arah teknik dulu. Kebetulan ayah saya juga teknik tuh apa ya gitu kan. Wah, seru juga gitu ya. Tapi kemudian sampai di suatu kesimpulan bahwa saya baru tahu akhir-akhir ini tentu Pak Anto sebenarnya. Tapi dulu itu saya berpikir bahwa manusia tuh kompleks gitu. Katakanlah manusia kita, tangan kita bisa menggenggam, bisa ini gerakan halus. Ini adalah suatu gerakan yang kompleks gitu ya. Kesehatan itu kan mahal. Orang akan merasakan betapa mahalnya ketika dia sakit. Tapi ketika dia sehat mungkin dia tidak tahu value-nya gitu. Betul. Saya waktu itu berpikir bahwa ya ilmu memang semuanya indah lah, semua menarik gitu untuk dipelajari. Tapi buat saya pribadi waktu itu kenapa berpikir jauh-jauh gitu? Padahal yang kita miliki saat ini aja masih banyak yang belum terungkap gitu. Nah, itu. Dan itu ternyata ada gitu kan. Di Al-Jatsiyah ayat 4 dan di Atin ayat 4 juga gitu. Bahwa dalam pencipta ternyata kalau orang berpikir tuh ada tanda-tanda kebesaran tuh. Itu luar biasa itu, Masya Allah, jadi seru aja sih gitu. Jadi seru untuk terus belajar dan belajar aja gitu. Nah terus dokter ini punya hobi nih. Hobinya apa nih dokter? Hobi. Ya apa ya? Hobinya kalau saya amatin ya, lihat beberapa kali itu kalau ke masjid pakai sepeda nih, apa hobinya sepeda? Ya saya memaksakan diri gitu. Karena kan gini, dokter itu kan selalu ditanya pendapatnya sama pasien gitu. Seringkali, maaf ini yang sering candaan kita teman-teman dengan para dokter itu, pasien itu selalu bilang gini, dokter itu didengar aja, tapi tidak perlu dicontoh gitu. Karena ya maaf, banyak yang cara hidupnya masih tidak benar gitu. Cara hidupnya tidak benar. Ya mungkin ya sama juga manusia gitu. Nah makanya saya coba memantaskan diri. Artinya bagaimana? Ya maksudnya bagaimana kita bisa jadi satu katakanlah jadi role model gitu ya buat pasien. Jadi artinya jangan bilang ibu jangan makan ini, tapi dokternya sendiri. Dokternya makan gitu ya. Ya itu dia makanya. Begitupun juga dengan olahraga sepeda, yaitu kadang kala memang sifatnya memaksakan diri gitu. Karena karena kalau dengan aktivitas sehari-hari itu kalau nggak dipaksakan tuh nggak gerak ya. Nggak gerak ya. Dan itulah makanya saudara-saudara kita yang hidup tidak di perkotaan, kualitas hidupnya, kesehatannya, usia harapan hidupnya itu lebih baik daripada kita yang di kota gitu. Nah ini kan, jadi kita itu terlalu dimanja dengan teknologi, dengan makanan, dan inilah yang membahayakan sebenarnya gitu. Sementara yang di desa-desa tuh aktivitasnya banyak yang fisik ya, jadi nggak banyak fasilitas gitu ya. Betul. Satu lagi makanan tuh Pak. Satu lagi makanan gitu. Itu Masya Allah itu luar biasa ya. Baik di Quran dan juga di hadis itu Masya Allah luar biasa ya. Di Al-A'raf ayat 31 dikatakan bahwa makan nggak boleh, minum nggak boleh terlalu berlebihan. Yang mungkin yang saya perlu garis bawahi di sini gini Pak. Pasien itu selalu atau siapapun lah orang gitu selalu bertanya gitu. Saya makan apa? Makan vitamin apa biar saya sehat? Selalu itu pertanyaan rutin yang kayak saya pikir mungkin tidak ada orang yang tidak bertanya seperti itu. Tapi lupa bahwa tidak makan itu sehat. Tidak makan sehat, betul. Jadi berpuasa gitu sehat. Betul. Jadi itu yang sekarang itu semakin terungkap gitu. Ya sekarang gini, kalau misalnya kita keluar sedikit gitu ya, dari bintang 5 sampai kaki 5, itu makanannya nggak ada yang nggak enak gitu. Enak semuanya. Enak semua gitu, gorengan, apalagi manis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat klaim BPJS dan lain sebagainya, itu penyakit-penyakit dari makanan ya. Jadi penyakit kita tuh mayoritas tuh akibat kebanyakan makan ya gitu ya? Iya, makan dan perilaku gitu. Lagi-lagi Masya Allah tuh ya, luar biasa lagi. Saya mengartikan ayat Quran mengatakan bahwa manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi. Itu salah satunya adalah ke tubuh kita Pak. Ke tubuh kita karena kita tidak menjaga makanan. Betul Pak. Kita tuh ya ibaratnya kita semua tuh dipinjemin fisik gitu ya, Tapi seringkali kita tuh makan
serampangan. Kita ngelihat makanan dikit, enak nih gitu kan, enak dikit. Jadi nggak ada ya. Rasul selalu mengatakan ya berhentilah makan sebelum kenyang dan ya jangan makan ya maksudnya kalau belum benar-benar lapar gitu. Tapi kalau kita lihat angka diabetes meningkat, bahkan anak itu juga meningkat. Bayangin terus kemudian juga angka obesitas, overweight itu meningkat semua ya Pak. Iya kemarin yang viral itu cuci darah anak ya. Iya itulah. Padahal gara-gara makanan ya katanya. Iya itu dia makanya mengerikan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman medis sendiri hampir mirip-mirip sebenarnya dokter ya. Gimana Pak? Maksudnya pola makannya sebenarnya hampir mirip juga sama teman-teman yang di dunia medis sebenarnya sama aja sebenarnya. Iya sama, tapi ini sih maksudnya masih mendingan lah gitu ya. Tapi susah juga sih Pak. Susah juga. Dalam arti kan kita itu terlalu dimanja dengan makanan Pak. Kita mudah sekali mendapatkan makanan yang enak gitu. Dan contoh aja kayak sekarang misalnya kayak ngopi lah, kebiasaan ngopi lah gitu atau saya tidak mengatakan kopi itu tidak sehat, tapi seringkali ada dicampur dengan gula. Loh ini kemudian dicampur macam-macam. Gitu ya. Betul. Itu kan yang bikin. Itu kan pemersatu bangsa Pak. Pemersatu bangsa. Tapi nyeselnya belakangan Pak. Waduh, kebetulan ya sedikit cerita Pak. Ini kan kebetulan saya itu di dunia kebidanan gitu Pak. Kebidanan ya. Jadi kalau dilihat itu banyak sekali kejadian-kejadian selama kehamilan itu, misalnya tensinya tinggi dan lain sebagainya, itu penyebab kematian ibu dan juga bayi dan lain sebagainya. Itu juga ditengarai juga karena makanan yang nggak benar Pak. Jadi selama kehamilan atau bahkan sebelum hamil Pak. Sebelum hamil dia makannya udah sembarangan gitu. Betul. Nah ini mungkin mudah-mudahan di podcast ini mudah-mudahan nanti kan juga banyak ibu-ibu juga ya. Betul. Artinya gini, yang namanya sama aja kayak kita tes jantung Pak. Kalau misalnya kita check up jantung, seringkali kalau kita diperiksa EKG itu bagus-bagus Pak. Bagus-bagus betul. Tapi kemudian di challenge sama yang namanya treadmill Pak. Treadmill. Baru akan kelihatan Pak. Baru ketahuan kan. Betul. Begitupun juga orang wanita Pak. Wanita itu semuanya sebelum hamil kesannya kayaknya sehat Pak. Bagus lah gitu ya. Tapi kemudian ada yang namanya challenge test itu. Challenge test kalau yang tadi itu treadmill, nah ini namanya kehamilan Pak. Jadi dikasih beban. Nah itulah namanya ada yang kemudian ada tensi tinggi. Jadi sekali lagi bahwa semua itu berangkat dari pola hidup yang nggak benar Pak. Jadi sebelum kehamilan mereka juga karena nggak benar. Kemudian dikasihlah suatu challenge test yang namanya kehamilan, makanya ancur-ancuran Pak. Ya sekarang kalau misalnya kita lihat makanan, ya maaf ya misalnya makan gorengan, cireng, apalah semuanya itu enak banget enak Pak. Sekali itu. Enak semua itu Pak. Kayaknya enak semua sih, nggak ada yang nggak enak. Tapi kemudian ya sekarang tuh mengerikan Pak. Orang diabetes sudah umur berapa udah diabetes. Iya. Agak serem juga ya. Tadi ngomong-ngomong dokter kan cerita mengenai kebidanan. Sebenarnya dokter ini kan kalau nggak salah sempat ngambil doktor ya maksudnya. Dokter di bidang apa ya? Itu waktu itu kebetulan tentang preeklamsia ya. Jadi preeklamsia itu tekanan darah tinggi selama kehamilan. Jadi memang sekali lagi kalau mau kehamilan yang sehat sebelum hamil tuh dibenahi dulu deh hidupnya gitu. Berat badannya. Jadi sebenarnya orang menikah itu kan ada ujangan-ujangan untuk sebelum nikah lah gitu. Jadi pranikah. Jadi sebenarnya ini ujangannya termasuk yang kesehatan tadi sebenarnya. Ya ini kan jarang didapatkan ya. Iya Pak. Jadi mereka cuma nanti kalau rumah tangga harus begini tapi di satu sisi memang kesehatan jarang sekali disentuh gitu ya dokter ya. Iya Pak, ataupun betul, yang ngasih wejangan tuh kadang juga nggak sehat juga. Ya misalnya ya itu ya, dulu juga saya juga sama lah Pak. Saya dulu juga saya dokter, tapi kemudian juga gaya hidup saya baru setelah beberapa tahun saya baru paham gitu Pak. Oke, baiklah gitu. Ya maksudnya kadang-kala itu jadi PR besar buat kita semua gitu. Itu memang indah lah benar-benar. Islam itu memang the way of life gitu sih Pak. Bukan hanya masalah agama gitu, tapi cara hidup. Tapi cara hidup detail sekali ya. Jadi sangat Pak, semua Pak. Itu dipelajari di situ semua. Masya Allah Pak. Jadi benar-benar itu setuju banget Pak. Iya. Puasa Pak. Iya puasa ya. Ya sebaik-baiknya kan puasa Daud itu bagus banget gitu. Benar, ya kalau misalnya enggak ya Senin Kamis, kalau enggak ya udah ayam mulbid dulu gitu. Betul. Tapi
Artinya yang tadi tuh kita harus berkompetisi terhadap kita sendiri lah gitu. Kalau kemarin kita nggak puasa, sekarang pasakan deh 3 kali deh gitu. Kalau udah kuat gini, itu Allah tuh maha baik gitu. Artinya nggak memaksakan, Pak. Betul. Tapi dari beberapa kali sesuatu yang sifatnya disunahkan. Sebenarnya itu kan apa ya? Itu adalah suatu kebaikan semua. Ya. Jadi sama aja kayak misalnya gini ya, kita puasa Ramadan gitu ya. Harapannya adalah kita semua ya ini saya berpesan terhadap diri saya, Pak, khususnya yang masih kadang sering berbuat ini, Pak. Bagaimana sisa bulan kita jadi tetap perilaku kita seperti itu, tapi kebanyakan kita tuh misalnya katakanlah puasa Senin Kamis gitu. Senin Kamis, betul. Tapi selepas itu bukanya atau sisa harinya itu kita makan biadab, Pak. Makannya biadab, betul. Makannya banyak semuanya, nggak pilih-pilih. Itu mengerikan itu, Pak. Mengerikan banget itu, Pak. Tapi ya masih mending ya, masih puasa Senin Kamis daripada puasa lebih parah lagi nanti nih. Iya. Tapi memang itu harus hati-hati deh itu. Karena reboundnya itu loh, Pak, hati-hati deh. Reboundnya betul. Waduh, makannya banyak. Ya, jadi memang kalau masalah makan itu sebenarnya sudah diatur ya. Kayak kita makan tuh cuman sebenarnya hanya sepertiga kan. Sepertiga makanan, sepertiga untuk udara gitu kan. Jadi sepertiga ya untuk supaya kita bisa gerak lagi gitu. Jadi nggak semuanya satu tuh dipenuhin semuanya. Jadi habis. Dan kalau makanan tuh ada unsur ini, Pak, ada what, apa yang kita makan. How, bagaimana cara penyajian. Misalnya katakanlah sama-sama telur nih, yang satu direbus, yang satu misalnya diceplok gitu kan, di dadar gitu kan. Nah, ini udah beda. Udah beda, betul. Terus apalagi tadi? Kayak dikukus gitu juga. Terus how much, berapa banyak lah gitu. Satu lagi adalah yang sering dilupakan, when, Pak. Itu tadi, Pak, lagi-lagi puasa, Pak. Kalau kita lihat sejarahnya, Pak, manusia itu sebelum abad 17 itu makan cuma sekali, Pak, satu hari, Pak. Makan cuma satu kali, Pak. Tapi kemudian dengan pola kita bekerja, kita biasakan pagi dan sama kayak sama seperti saya pribadi kan dulu, Pak, gitu kan. Ya makan kita terbiasa, Pak, dari kecil itu terpola 3 kali. Betul, dan itu kan saya nggak tahu ya, entah siapa yang menganjurkan kalau kita makan tuh yang bagus ya sehari 3 kali gitu ya. Betul. Nah itu dari dunia kedokteran gimana itu? Apakah memang demikian atau tidak, Pak? Sebenarnya gitu. Tidak kan, kalau istilah yang kekinian anak-anak sekarang itu intermittent fasting, Pak. Iya. Intermittent fasting gitu. Ya kayak itu jadi gini. Ada satu studi, kalau laki, Pak, jarak antara makan malam sampai pagi, tolong usahakan jangan lebih cepat daripada 16 jam. Jadi kalau misalnya katakanlah saya makan malam itu terakhir jam 7. Jam 7 malam. Habis itu nggak boleh lagi makan, Pak. Ya minum boleh, pokoknya apapun yang 0 kalori. Ya jadi artinya kalau dia ada gula sedikit ya gugur lah. Kalau buah masih oke ya, buah ya? Nggak, Pak. Oh, buah juga nggak boleh buah juga? tetap ada, Pak. Ada tetap kalori, Pak. Oh, tetap kalori. Jadi kayak buah tetap nggak boleh juga? Benar-benar diistirahatkan, Pak. Sampai 16 jam. Kalau laki-laki, Pak. Sampai 16 jam? Kalau perempuan tuh 14 jam, Pak. Jadi ada istilahnya tuh autofagi, Pak. Istilah dalam badan kita. Jadi artinya auto tuh 2016 kalau nggak salah ilmuwan Jepang itu dapat hadiah Nobel karena masalah istilah autofagi ini, Pak. Jadi autofagi ini bagaimana tubuh kita itu memakan bagian tubuh kita yang sakit. Kurang lebih gitulah, Pak. Ini penyederhanaan. Sel-sel yang tadi sakit tadi dimakan tadi. Betul, Karena kita kayak puasa, jadi kayak nge-detox lah gitu ya. Betul, Pak. Itu luar biasa, Pak. Itu lapar itu cuma ada di pikirannya aja, Pak. Bukan kondisi makanan sebenarnya. Kadang-kadang kan kalau kita puasa, Pak, yang susah itu kan pas pagi-pagi, Pak. Jam 7, jam 7, jam 9 lapar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita udah katakanlah jam 3, jam 4, jam 5, itu badan tuh seger banget gitu, Pak. Iya, betul. Bahkan saudara-saudara kita yang katakanlah di Eropa lagi musim dingin ya. Itu kan mungkin hanya apa itu namanya? Jarak antara azan maghrib dan subuh itu kan pendek ya, Pak. Mungkin hanya 4 jam dan sebagainya gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa kita semua tuh sebenarnya mampu gitu. Ya makanya puasa yang kita biasa 12 jam itu sebenarnya aman sebenarnya. Aman, Pak. Sangat aman, Pak. Sekali ya. Sangat aman, Pak. Katakanlah misalnya kita 13 atau 14 jam lah. Itu udah luar biasa banget, Pak. Jadi artinya kita karena kesehatan itu kebutuhan, Pak. Kebutuhan ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kalau makan kita cukup nggak perlu vitamin ya. Justru lebih baik puasa ya. Betul, Pak. Jadi udah cukup makanan, gizinya sudah ada. Ya sebenarnya gini, puasa ya. Vitamin itu mungkin yang perlu diperhatikan juga ini loh, mikronutrien, Pak. Jadi kan artinya selain
misalnya karbohidrat, protein, lemak, itu juga ada misalnya kebutuhan akan zinc, magnesium dan lain sebagainya, mikronutrisi. Ya itu mungkin butuhlah suplemen gitu Pak, karena kita puasa gitu. Tapi maksudnya adalah seringkali yang kita sering terjebak adalah kita beli vitamin mahal-mahal Pak. Gitu kan kalau kita lihat di farmasi itu ada ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Itu lupa bahwa Allah tuh maha indah gitu ya, mendesain itu kan manusia tuh maha karya gitu, penciptaan yang luar biasa gitu. Ya itu di At-Tin itu kan ayat 4 itu luar biasa itu Pak. Kita tuh punya kemampuan untuk menyembuhkan sendiri. Tapi bayangkan bagaimana sekarang obat itu kita terlalu bergantung dengan dimanjakan, obat. Jadi tidak imun kita tidak dipacu untuk menyembuhkan tadi imun kita ya. Betul, jadi tapi Pak. Justru dikasih obat, jadi imunnya malah nggak bekerja lah gitu ya. Iya Pak. Jadi itu benar-benar itu luar biasa Pak. Iya. Dan biasanya kalau ya kita bisa lihatlah para jemaah nih saya tahu persis di jemaah MRKR ini sendiri juga banyak yang melakukan puasa Senin Kamis dan bahkan Daud Pak. Itu luar biasa kualitas hidupnya Pak. Betul. Kualitas hidupnya tuh luar biasa gitu. Betul, Masya Allah gitu. Iya. Oh ya, dokter sendiri kan kalau nggak salah tuh spesialis untuk USG ya. Bahkan sempat dinobatkan sebagai dokter USG salah satu yang terbaik gitu. Itu gimana dokter ceritanya tuh? Oh baiklah. Jadi gini, waktu itu 2000 berapa ya? 2013-14 itu ya. Saya waktu itu pertamanya saya ke Kroasia gitu kan. Terus kemudian saya ke Kroasia ya gitu. Tahun terus kemudian saya habis itu ke London gitu Pak. Ke London ya. Wah, ada yang namanya ilmu fetal medicine. Fetal itu janin gitu ya. Fetal medicine ya. Jadi seringkali bukan seringkali apa ya, kita perlu menganggap bahwa janin itu adalah individu tersendiri, pasien tersendiri. Bukan kita mengobati yang namanya orang hamil itu pada dasarnya kita punya dua pasien gitu kan, ibu dan janin. Ibu dan janin. Betul. Dan yang kekinian itu adalah janin itu sudah bisa dideteksi dan di beberapa keadaan diantaranya sudah bisa dideteksi gitu. Dideteksi, diobati Pak, dioperasi ketika dalam rahim Pak. Gitu. Jadi operasi dalam itu usia berapa tuh janin itu? Biasanya rata-rata di atas 15 minggu Pak. Di atas 15 minggu gitu. 15 minggu ya. Jadi artinya kalau ada beberapa ya, misalnya kayak ada beberapa kelainan jantung, ada beberapa kelainan tulang belakang, terus bayi itu nggak bisa kencing. Artinya kita butuh melakukan suatu tindakan dalam rahim karena kalau tidak dilakukan apapun itu akan meninggal gitu Pak. Dan itu luar biasa Pak. Itu ada di Ar-Rod ayat 8 dan di Al-Hajj ayat 5 Pak. Itu semuanya maha indah Pak. Quran tuh semuanya kembali itu ada di Quran Pak. Dan kembali ke sana salah satu kebetulan saya dan teman-teman ini kita punya punya idealisme yang sama. Kita ingat bahwa Imam Syafi'i itu pernah bicara setidaknya 2 statement lah yang saya ingat. Yang pertama adalah ilmu itu ada 2. Kalau kita berbicara ilmu agama ya ilmu fikih itu, dan kemudian yang kalau ilmu dunia itu ilmu kedokteran. Dan kemudian satu lagi adalah Imam Syafi'i itu pernah bicara bahwa salah satu penyesalan yang saya sesali adalah ketika dunia kedokteran ini banyak kemudian bergeser ke arah Yahudi seperti itu kan. Jadi itu dia makanya misi dari katakanlah saya punya waktu hidup yang sangat singkat gitu Pak. Betul. Bagaimana ketika saya mendapatkan dipercaya sama Allah untuk bisa sekolah dan lain sebagainya di sana gitu. Nah ini besar harapan saya itu bisa saya implementasikan di Indonesia gitu Pak. Dan banyak sekali sebenarnya kebutuhan tapi level of awareness bahwa contohnya misalnya kayak gitu tadi bahwa kadang-kala orang tuh udah skeptis aja ya udah kalau misalnya saya tahu bayi saya ada masalah terus kemudian mau diapakan lagi gitu. Jadi gitu kan. Selain kayak nggak ada usaha lah gitu. Betul. Jadi ya udahlah saya terima-terima aja gitu. Yang terjadi adalah ibunya bermasalah, bayinya jadi bermasalah juga gitu kan. Dan itulah artinya kita saya bersama teman-teman itu selain melakukan pelayanan juga ingat juga bahwa itu satu lagi di surat
Nun ya, Al-Qalam ayat 1 tuh Allah tuh menyuruh menulis gitu kan. Dan ini sekali kita tuh ya misalnya kayak saya nggak tahu berapa persen tapi waktu itu pernah sangat kecil ya, maksudnya kita tuh semua minta sebisa mungkin kalau bisa kita menulis. Gitu. Jadi maksudnya nulis dalam apapun gitu. Jurnal lah gitu ya. Apapun sebenarnya. Jadi artinya tidak melulu hanya katakanlah penelitian, tapi apapun yang kita pelajari bidang apapun. Dan itulah yang akan itulah sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat. Dan apa itu namanya? Amal jariah ya. Ya betul. Makanya saya berupaya untuk bagaimana di sisa hidup gitu kan. Ada suatu karya. Ada karya gitu. Ada karya yang manfaat gitu ya buat. Betul. Dan itu saya mimpi besar saya adalah bagaimana umat Islam ini berjaya dengan keilmuan kedokterannya ini. Gitu lah artinya berjaya itu artinya kita kembalikan semuanya ada di Quran gitu kan. Betul. Nah, dokter sendiri maksudnya apakah tidak mempelajari tibun nabawi ya, jadi pengobatan cara Rasulullah gitu. Saat ini saya belum Pak, saya belum kan, saya lebih berfokus pada, saya jujur saya masih butuh banyak belajar kalau masalah itu sih. Tapi kalau yang maksudnya pakem yang saya pahami sendiri untuk masalah kebidanan, itu yang saya coba terus pelajari sih Pak. Iya, kan sebenarnya kan dari Rasulullah sendiri kan kayak menganjurkan untuk puasa ya, tapi ternyata di dunia kedokteran setelah dipelajari puasa itu hebat sekali gitu kan. Masya Allah. Termasuk makan kita nggak boleh banyak-banyak ya. Betul, Pak. Ternyata di dunia kedokteran ternyata emang bener gitu loh. Betul, dan banyak hal dari cara tidur gitu kan. Betul, kenapa Pak. mesti miring ke sini? Betul, gitu Pak. Kan. Terus kenapa mesti begitu? Ternyata itu kan sebenarnya Rasulullah sendiri sudah mengajari. Luar biasa, Pak. Dan itu telah teliti di dunia kedokteran itu sangat luar biasa. Termasuk kita sholat sujud ya. Betul, Pak. Pada saat sujud itu kan posisi hamba yang sangat dekat dengan Robnya gitu loh. Iya, Pak. Ternyata di dunia kedokteran tuh pada saat kita sujud itu oksigen mengalir banyak ke kepala dan itu sangat luar biasa dan itu kayaknya matching sekali antara dunia kedokteran. Jadi memang ya itulah yang tadi kalau dokter punya cita-cita untuk mengembalikan ke masa kejayaan kedokteran Islam itu hebat sekali tuh dokter. Iya, ini artinya banyak sekali Pak. Artinya banyak saya itu sebenarnya banyak teman-teman yang luar biasa lah. Sebenarnya kita semua luar biasa lah. Artinya bukan hanya dari medis tapi non medis. Bagaimana kalau kita bisa sama-sama. Salah satu PR terbesar di negara ini adalah kita merapikan data Pak. Sebenarnya kan jujur aja kan seringkali kita pasien banyak tapi kadang-kala untuk masalah data inilah yang perlu kita betul Pak yang kadang tidak terkoleksi terkumpul dengan baik sehingga akhirnya tidak menjadi suatu pelajaran gitu Pak. Nah inilah coba satu yang kita sama-sama coba perbaiki lah bagaimana kita bisa belajar dari pelayanan yang kita lakukan. Gitu. Nah kalau kegiatan sosial dokter sendiri apa nih dokter? Tadi kan di dunia profesi lah misalnya kedokteran gitu. Terus keseharian gitu. Terus kalau untuk kegiatan sosial dokter sendiri apa nih sekarang kegiatan sosialnya? Jadi misalkan ternyata saya mendirikan sesuatu atau apa? Ya ini sama teman-teman kita kan ada yang namanya Indonesian Prenatal Institute Pak. Jadi di sini kita juga bersama-sama lah dengan MRKR juga gitu kita sama-sama ingin memberikan kontribusi nyata jadi artinya kan kita tahu misalnya PR bangsa ini misalnya masalah stunting betul kemudian masalah kematian ibu yang tidak kunjung turun gitu kan betul. Bagaimana kita bisa memberikan satu kontribusi gitu jadi artinya memang kita sama-sama dengan dengan MRKR juga berupaya insya Allah ya nanti mohon doanya kita ingin memberikan suatu pelayanan tanpa adanya barrier masalah biaya jadi artinya mereka nggak perlu memikirkan misalnya asuransi atau bahkan BPJS dan sebagainya tapi mereka tetap bisa mendapatkan suatu standar pelayanan yang tertinggi yang artinya mimpi besarnya adalah kita berani head to head dengan Singapura Pak gitu jadi artinya bukan lagi kan ada sedikit mohon maaf ini asumsi berangkat dari fenomena bahwa orang yang kalau yang boleh sakit itu orang yang tidak beruntung gitu kan beruntung, betul, secara betul. ekonomi gitu kan
Nah ini kita nggak mau nih seperti ini gitu. Jadi bagaimana artinya mereka dapat pelayanan yang optimal. Kemudian kami juga mendapatkan suatu pelajaran gitu kan. Kami bisa ikut mendidik training pada dokter-dokter yang lainnya. Ya, dan kemudian data yang kami hasilkan itu bisa nanti kami syiarkan gitu kan, kami publikasikan seperti itu. Jadi artinya ini akan menjadi suatu lingkaran yang bermanfaat untuk banyak orang sih Pak. Itu cita-cita dari kami semua. Basicnya basic data untuk riset tadi. Yang kedua nanti untuk menanggulangi tadi yang masalah-masalah kayak stunting gitu ya. Nah untuk stunting sendiri cukup menarik nih dokter. Stunting ini sebenarnya kan pemerintah juga mencanangkan untuk stunting, bahkan kalau pemerintah sendiri kasih makanan berkualitas lah gitu. Terus bagi-bagi susu segala macam. Nah itu kalau dokter sendiri memandangnya seperti apa untuk memandang stunting atau bagaimana cara menanggulangi stunting? Kan mungkin setiap medis kan punya cara pandang yang berbeda gitu. Mungkin gimana kalau pandangan dokter mengenai stunting ini? Ya, ini dia. Memang ya karena memang Indonesia ini kan negara besar ya. Artinya negara yang sangat kompleks. Ya beda kalau misalnya Singapura yang sangat kecil, sangat mudah gini. Ini Indonesia dengan berbagai kompleksitas masalah, serta masalah geografis memang di satu sisi memang bisa dipahami karena memang tidak mudah buat pemerintah untuk bisa mengatasi ini semua gitu. Tapi memang memang ada satu sisi positif lah misalnya dengan makanan. Tapi memang itu perlu yang artinya nggak cuma anaknya juga gitu, maksudnya orang tuanya juga gitu, dan kemudian bukan hanya masalah kuantitas tapi juga kualitas makanannya seperti apa gitu. Jadi selama ini kan sampai ada guyonan generasi micin dan lain sebagainya kan seperti itu ya, semua anak hanya dipaparkan pada makanan-makanan pengawet yang kemudian gak ada gizinya. Orang tuanya pun juga kadang mereka misguidance, mereka nggak tahu mereka bagaimana memberikan suatu anak yang optimal itu seperti apa. Jadi artinya memang ini komprehensif sih, artinya komprehensif, nggak melulu hanya makanan tapi juga edukasi yang terus. Nah ini yang kurang nih dokter. Iya memang ini penyuluhan sudah banyak tapi memang kayaknya belum sampai ke hati gitu sih maksudnya. Bahwa saya butuh ini nih gitu kan. Selama ini kan hanya kayak rutinitas gitu dari posyandu bahkan atau puskesmas gitu kan, layanan primer seperti itu. Apalagi kalau mohon maaf golongan-golongan bawah itu kan yang penting kan buat makan aja ya. Betul. Boro-boro untuk mikirin gimana caranya nanti menyiapkan kelahiran yang baik gitu. Yang baik kan masih nggak kepikiran ke sana ya, pikiran gimana caranya saya untuk mendapatkan makanan gitu ya dokter. Betul Pak Anto. Ya ini buat kita semua ya, maksudnya kita harus memikirkan ya, artinya kembali ya, puasa tuh lagi luar biasa ya. Artinya kita mencoba kita yang beruntung gitu katalah, kita yang diberikan kesempatan sama Allah gitu ya. Ya kita juga harus memikirkan tidak jauh dari kita itu banyak saudara kita yang masih kelaparan. Mungkin saat ini ada orang yang sudah memikirkan anaknya sekolah di mana atau bahkan cucunya nanti bagaimana. Tapi di tetangga kita itu masih banyak yang kelaparan. Dan artinya kita semua harus sesuai dari perintah Allah lah. Betul, maksudnya harus peduli lah. Harus peduli gitu. Itu dia makanya apa yang kita lakukan. Kita lakukan di situ ya. Artinya dengan bidang kedokterannya, bagaimana caranya masalah kedokteran atau kesehatannya. Betul, Pak. Di bidang lain-lainnya, pendidikan mungkin, bagaimana cara memberikan edukasi segala macam. Oh, sangat menarik sekali ya. Kemudian apa sih harapan dokter nih mengenai tadi untuk menentaskan masalah tadi kekurangan gizi, terus masalah kehamilan atau mungkin kelahiran atau masa kehamilan yang sebelum hamil itu, prahamil atau pranikah segala macam, ada nggak yang pesan-pesannya segala macam? Ya ini sih kerja sama banyak pihak sih sebenarnya Pak. Dan memang satu lagi adalah banyak pihak ya, artinya selain tenaga kesehatan sendiri juga di situ juga peranan masjid lah. Saya maksudnya bagaimana. Jadi tugas kita sama-sama Pak. Jadi artinya kajian dan lain sebagainya itu luar biasa bagus Pak. Dan kita itu adalah kebutuhan Pak. Itu kebutuhan. Tapi maksudnya selain daripada itu kita juga ditunggu Pak. Di luar sana nggak jauh dari kita itu kita ditunggu Pak. Ditunggu betul. Ditunggu sekarang apa selanjutnya gitu. Apa selanjutnya? Jadi ada banyak yang memang saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar rumah kita, banyak, yang tinggal di sekitar masjid itu sebenarnya kekurangan yang butuh bantuan uluran tangan kita gitu ya. Betul Pak. Dan itu kan bisa macam-macam ya, edukasi dan sebagainya. Seperti itu sih Pak. Iya.
Terus maaf saya agak melenceng Pak. Iya, apa-apa, saya masih ingat Pak ya. Ada satu lagi Pak, Gimana? Satu lagi itu adalah bahwa semua anggota tubuh kita itu ada pertanggungjawabannya gitu Pak. Oh. Satu lagi adalah kalau misalnya kita mau sehat Pak. Iya. Donor darah rutin Pak. Oh. Kalau laki itu tiap 2 bulan, kalau perempuan itu tiap 3 bulan Pak. Oh, jadi kalau laki-laki itu per 2 bulan? Per 2 bulan, Pak. Aturan dari PMI, Pak. Oh, 2 bulan. Kalau wanita perempuan 3 bulan. Karena dia udah ada haid segala macam ya, Iya, mungkin. Betul, Pak. Apalagi kalau laki-laki kan tidak mengeluarkan darah ya. Betul, Pak. Itu dia, jadi makanya. darahnya nggak pernah keluar tuh kan. Betul. Iya. Jadi, sedikit saya cerita sendiri ketika hemoglobin itu kan normalnya kurang lebih sekitar 12 sampai 16,5, 17 lah kurang lebih itu. Dulu ketika saya masih belum rutin, habisnya tuh mepet-mepet Kak, ke atas Pak. 16,5, hampir 17. Dan itu semua kan menjadi beban jantung Pak, beban jantung. Salah satu yang ditengarai di Cina, penelitian di Cina, kenapa mereka umurnya panjang, itu adalah kebiasaan mereka donor Pak. Oh, jadi di Cina itu bukan jadi banyak donor ya berarti? Banyak Pak. Donor darah. Banyak Pak. Dan kemudian sedikit cerita di bidang saya lagi, maaf Pak, saya kesana sini ya. Di dunia salah satu penyebab kematian ibu hamil itu adalah perdarahan Pak. Dan seringkali mereka sulit Pak, kehabisan darah Pak, di PMI Pak. Jadi artinya kalau kita semua terutama pada saat bulan puasa di mana banyak kekosongan kantong darah. Itu banyak manfaatnya Pak buat kita si pendonor dan buat mereka yang ditunggu Pak. Itu luar biasa. Medis juga, ada Betul, stok Pak. di PMI, ada stok, jadi enak ya. Betul Pak. Apalagi kalau pas kelahiran itu kan sering sekali ya. Iya Pak. Itu ngeri Pak. Jadi artinya akan sangat indah kalau mereka tidak kesulitan untuk ambil darah. Dan sekali lagi buat pendonornya Pak, beban jantung itu akan lebih ringan Pak. Seringkali kita, ya itu tadi Pak, olahraga tuh bagus Pak, sangat bagus, sangat dianjurkan gitu. Tapi kadang kita lupa Pak kebermanfaatan badan kita Pak. Semua itu, misalnya kita diberikan ya tadi itu misalnya ada yang diberikan bisa sekolah, kemudian dan sebagainya, misalnya pemikirannya dan lain sebagainya. Tapi salah satunya kemudian anggota tubuh kita juga Pak. Seberapa besar kebermanfaatan. Jadi kita itu sifatnya segala sesuatu yang baik sifatnya harus dipaksakan Pak. Dan itu buat kita loh Pak. Iya. Benar. Jadi sebenarnya donor darah itu bagus untuk kita juga. Terus manfaat juga buat orang lain. Betul Pak. Nah ini perlu mungkin mungkin banyak yang belum tersampaikan tentang hal-hal seperti ini Pak. Kalau gitu di masjid kita ini ya nanti kita jadwalkan untuk donor darah secara rutin ya, mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali kita jadwalin gitu ya. Nanti tinggal nanti teman-teman jamaah atau warga bisa melakukan donor darah. Ini masukan sangat bagus sekali nih dokter. Jadi memang luar biasa ya. Jadi, mungkin ada lagi nggak dokter yang perlu disampaikan hal yang kecil tapi manfaatnya luar biasa apa nih dokternya? Semua sudah ada di Quran. Quran itu sangat indah Pak. Makanya apa ya? Ya saya sendiri merinding Pak. Jujur tadinya Pak, maaf ketika saya masih belum mengenal Quran gitu Pak. Iya. Tapi kemudian ya Allah ini kok semua ada di sini gitu. Ada di sini ya. Jadi ya maksudnya termasuk kayak itu Pak, terapi, masalah prematuritas, masalah tadi ilmu apa namanya orang keguguran berulang itu semuanya ada loh Pak di Quran Pak. Gitu jadi banyak sekali yang sayang bukan dari golongan muslim yang kemudian menelurkan yang menelurkan ilmu yang kemudian banyak bergeserlah ke golongan sana. Jadi artinya besar harapan kita semua semua biar kita semua ini kan punya pertanggungjawaban Pak. Kesehatan kita dibuat apa, uang kita buat apa gitu. Dan ya itulah sih sebenarnya untuk sehat tuh murah Pak. Cuman kita yang cari mahal Pak. Kita yang nggak mau lah gitu ya. Betul-betul kayak donor darah tuh kan tidak perlu keluar biaya apa-apa ya. Bahkan habis donor darah kadang-kadang kita dikasih makanan ya. Zaman dulu dikasih susu Indomie kalau zaman. Betul masih Pak. Itu perlu rutin tuh Pak. Mungkin masih kita perlu rutin. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Yang penting dicek secara kesehatan kita sehat, donor gitu kan. Iya Pak. Ya Masya Allah. Terus bergerak lah gitu. Jangan sekarang kan pola hidup sekarang ya kita punya handphone. Kita bangun tidur pertama kali yang kita cari handphone gitu kan. Dan itu semua mengarahkan kita pada pola hidup yang diam gitu. Jadi kurang gerak ya. Betul. Mohon maaf banyakan kan kayak misalnya sekarang gitu kan. Dulu zamannya Rasul, sahabat-sahabat Rasul gitu kan. Perutnya pada kotak-kotak gitu. Kotak-kotak ya.
six pack ya? Iya, six pack gitu kan. Kalau kita kan sekarang 6 months, Pak. 6 months of pregnancy, Pak. Six car jadi six car. Jadi kan pada ya maaf kan pada kurang menjaga ya, Pak. Jadi artinya kan alangkah bagusnya kalau kita semua itu bisa meneladani lah. Jadi untuk sehat tuh mahal, Pak. Sehat mahal ya. Ya, bayangin Pak, untuk misalnya kita gatel aja Pak, itu terganggunya luar biasa Pak. Iya. Terus ya kebetulan saya di rumah sakit Pak, jadi tahu betapa itu tadi Pak. Sedikit cerita lagi Pak, kenapa kenapa sholat gitu ya. Iya. Pak, yang namanya ini sedikit bocoran Pak. Oh iya. Kita itu Pak, para dokter Pak. Iya. Itu kita dipercaya, ya, maaf sepertinya gitu loh. Iya. Dok, maaf ini saya ngomong apa adanya. Saya serahkan apapun. Iya. Saya akan berikan ke dokter. Yang penting saya sehat. Yang penting anak saya sehat Pak. Iya. Kita tuh manusia juga Pak. Kita manusia ada keterbatasan. Manusia itu tempatnya salah Pak. Iya. Oh iya Pak, misalnya kayak saya dokter kandungan dan sebagainya. Tengah malam, capek, ngantuk. Padahal kalau kita jadi pasien pasti kita berharap dia punya performance yang sama dengan pagi hari. Tapi mereka tidak tahu Pak. Iya. Dan saya yakin sih Pak Anto dan saudara-saudara semua ini kayak apa sih Gus siapa tuh namanya, bahwa ada istilahnya dekengannya pusat itu Pak. Oh iya. Itu benar banget itu Pak. Iya dekengannya pusat ya betul. Ada istilah Gus Idam atau siapa lagi kan? Gus Idam. Iya betul kan? Gus Idam. Dia ini ya candaan ya, dekengannya pusat itu artinya apa ya? Backupnya orang Allah. Iya. bukan orang patah gitu, tapi kan Iya. sangkal gitu kan. Iya. Dan itu kayak ya itu bukan berarti saya selalu brilian Pak, tapi kayak dikawal gitu Pak. Iya. Jadi artinya kembali kesulitan yang namanya kadang-kala Pak, yang namanya misalnya kayak tiba-tiba perdarahan, operasi itu selalu ada Pak. Tidak sesemput yang orang bayangkan. Gini. Selalu ada Pak. Duk. Salah satu adalah seringkali Pak, misalnya kayak Pan tuh dokter tuh banyak yang meninggal Pak karena stressfulnya luar biasa Pak. Stresnya, kehidupan stresnya ini. Bahkan salah satu waktu itu apa tuh yang namanya di Instagram tuh yang ortoped yang lucu udah sering ini dia barusan operasi 10 dan lain sebagainya, kemudian umur 41 tahun masih sudah meninggal gitu. Karena memang stressful Pak kehidupannya Pak. Karena bayangin Pak, maaf kalau misalnya masalah bisnis Pak, sejelek-jeleknya orang marah Pak, maki saya misalnya bukan gitu, karena misalnya duitnya hilang atau apa Pak. Tapi kalau ini nyawa Pak. Betul. Nyawa Pak. Dan sekali lagi yang namanya manusia Pak. Misalnya Bapak misalnya apapun lah, misalnya bidangnya apapun gitu ya. Iya. Tetap pasti ada titik kekhilafan, Pak. Iya. Sekali lagi. Iya. Ya tadi itu sholat itu, Pak. Iya. Itu bukan berarti kita nggak berbuat salah, Pak. Tapi ya benar, Pak, dekengan pusat, Pak. Jadi kayaknya tuh banyak keajaiban. Banyak keajaiban, Pak. Ya kita berbuat salah tapi bisa maksudnya bukan kesalahan yang banget, tapi maksudnya bisa lebih dipahami dan sebagainya. Bisa dipahami. Ya benar-benar kayak dekengannya pusat Pak, itu benar-benar ungkapan yang simplifikasi yang tapi benar adanya gitu. Iya, jadi termasuk dokter pas lagi operasi loh, ini kok case-nya kok belum pernah saya menemukan seperti itu, terus gimana caranya itu? Betul, jadi Pak. Mengalir aja, fotonya alhamdulillah berhasil gitu ya dokter. Betul Pak, sampai makanya Pak. Kembali ke awal tadi, saya tidak menemukan alasan kenapa nggak sholat Pak. Maksudnya nggak sholat, apalagi nggak tepat waktu Pak gitu. Iya. Ya bukannya bermasalah Pak. Rasanya Pak, itu ibaratnya itu ibaratnya ada yang menawarkan, ayo kamu sini, kamu tak kasih kebahagiaan, kamu tak kasih apapun gitu. Kamu tak kasih kebahagiaan dunia gitu. Iya. Itu aneh kalau misalnya orang sampai nggak mau gitu kan. Iya Pak. Jadi saya seringkali Pak di lapangan itu Pak, sering Pak operasi susah Pak. Persalin dan sebagainya. Berdoa Pak, saya Pak. Dan berulang kali Pak diberikan kemudahan Pak. Oh, dengan doa tadi ya. Bener Pak. Ya tentunya dengan tadi sholat tadi kan, sholat terus doa tadi ya. Iya Pak. Dan kembalilah kita bukan cuma sholat, bukan ibaratnya kayak misalnya cuma absen Pak. Absen aja, cuma dan satu lagi kewajiban Pak, lah gitu ya. Ini mengingatkan pada saya pribadi ya Pak, pada saya pribadi kita semua harus berkompetisi pada diri kita gitu. Iya. Kita itu kalau datang ke bos kita Pak. Iya. Itu rapi Pak, bajunya cakep-cakep Pak, wangi Pak, gitu kan. Betul. Ya begitu sholat agak ya harus lebih baik lagi Pak. Harusnya pakai sholat yang bersih lah. Betul Pak. Kadang gitu kan. Kalau misalnya kita melihat, dan ini satu lagi, nah ini ada lagi Pak. Iya. Mungkin kakek nenek kita dulu Pak. Iya. Biasa mandi pagi Pak, sebelum subuh Pak. Yes, betul. Bahkan itu lebih sehat Pak.
Betul. Iya. Itu lagi-lagi Pak, saya merinding Pak. Jadi Iya, kita iya, itu iya. biasakan Iya, sebelum subuh itu mandi Pak. Iya. Dan itu sehat Pak. Itu Iya, ozonnya betul. lebih tinggi dan Betul, sebagainya. betul. Itu benar Pak, Masya Allah Pak. Iya. Jadi benar-benar bukan kehidupan dunia modern ini Iya. membuat kita seolah-olah kita lebih baik daripada umat terdahulu Pak. Enggak juga Tapi enggak Pak. juga ya. Ya contohnya kita mandilah pagi. Iya. Danlah yang baik, ke masjid lah gitu kan. Iya, dan dan yang sebagainya. baik. Wangi lah, tepat harus waktu, wangi lah. tepat waktu pakaian terbaik Disiplin lah lah gitu. itu pelajarannya luar biasa Pak. Iya. Dan ya betul. Rata-rata orang yang disiplin dari ibadahnya tuh nanti di pekerjaan akan dimudahkan dan betul, mereka Pak. jadi orang yang disiplin juga gitu. Betul Pak. Ya itulah itu Masya Allah. itu kayak kita semua Iya. Pak Anto gitu, Pak Anto juga saya lihat rutin bawa putranya ya Pak ya. Apa itu Masya Allah. Maksudnya itu luar biasa sih. Maksudnya mudah-mudahan kita semua istiqomah lah. Iya. Jadi saya tadi setuju tadi ya yang pernyataan dokter yang mandi pagi sebelum subuh. Itu alhamdulillah saya lakukan dan itu yang menganjurkan juga salah satu teman-teman dokter. Pak, kalau mau lebih sehat, imunnya kuat, mandi deh sebelum subuh. Gitu. Dan itu saya lakukan dan jangan mandi pakai air panas ya Pak, mandi pakai air dingin. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pernah mandi pakai air panas lagi. Selalu mandi pakai air dingin gitu. Gimana Pak? Yang dirasakan apa Pak? Dan itu alhamdulillah ya sakit tetap sakit ya, namanya manusia pasti sakit, tapi jarang banget sakit. Jarang banget sakit ya, sakit ringan cuma paling basa-basi lah. Ini, tapi ya sakit paling sehari 2 hari asal istirahat aja, kuncinya cuma istirahat, minum air hangat, sembuh tuh dokter. Jadi itu memang luar biasa tadi yang dokter awal bilang kalau sebenarnya di tubuh kita tuh sudah ada penyembuhnya sebenarnya. Sekarang satu lagi Pak, kanker Pak, mengerikan Pak. Oh iya, saya dengar tuh. Pak, kanker itu Pak. Iya, contoh Pak. Kita ini maaf ya, saya agak berbicara kemana-mana Pak. Biaya kesehatan tuh sangat mahal Pak. Iya. Betul, sangat mahal gitu Pak. 1 hari perawatan tuh berapa? Sekarang kan bayangan Pak, kanker Pak, banyak saudara-saudara kita di luar sana itu yang sakit lah. Akhirnya harus di kemo segala macam ya dokter ya. Iya. Nah, salah satu yang ditengarai adalah makan Pak. Jadi gini, kalau kita makan pada dasarnya kita tuh yang namanya makanan tuh nggak pilih-pilih Pak. Jadi semua sel yang baik dan semua sel yang jahat itu dikasih makan Pak. Termasuk sel yang mengalami mutasi, itulah namanya sel kanker Pak. Iya. Jadi kalau Bapak contohnya kayak ada jadi gini, ada hormon, 2 hormon tuh, ada namanya hormon grelin, ada hormon leptin gitu. Yang satu bikin kenyang, yang satu bikin lapar mulu gitu kan. Nah, hormon grelin itu yang bikin lapar mulu Pak. Gitu kan. Dan dia itu kadarnya lebih tinggi pada beberapa kanker Pak. Artinya pemikiran sederhana adalah kita bisa lihat, kita bisa browsing salah satu untuk mencegah penyakit-penyakit kronik itu Pak, diabetes, kanker Pak. Iya. Makan Pak. Dan satu lagi mungkin yang paling mungkin teman-teman di luar sana sering dengar seperti ini. Kalau mau tidur malam jangan makan. Iya. Gini Pak, rasionalisasinya begini. Kalau kita tidur, itu bukan cuma mata, bukan cuma otak Pak, tapi badan tuh istirahat. Iya. Nah, yang terjadi kalau makan sebelum tidur, badan kita insulinnya naik, terus berkejaran tuh, terus kaskadonya jalan terus Pak. Jadi yang badan semua tidur, tapi badan tuh bekerja terus. Kemudian paginya udah makan 3 kali, hancur lah Pak itu Pak. Badan nggak pernah istirahat Pak. Itulah makanya kenapa manusia berbuat kerusakan di muka bumi Pak. Jadi sebaiknya tuh makan malam tuh yang sehat tuh berapa jam? Sebenarnya ya itu tadi Pak, yang tadi ada penelitian bahwa kalau laki jaraknya antara malam dan pagi 16 jam, kalau perempuan tuh 14 jam. 16 jam, katakanlah kalau terakhir makan jam 8 malam, berarti jam 12. Jam 12 ya. Berarti pagi nggak usah sarapan ya? Iya Pak, beras. Minum teh, teh masih oke ya. Pun kalau teh jangan pakai gula. Nggak pakai gula. Pokoknya 0 kalori. Sedikit ada gula, sedikit buah ada. Buah juga nggak boleh. Pagi nggak boleh. Buah itu ada kalori Pak. Gugur Pak. Gitu ya. Jadi yang namanya autofagi itu yang tadi itu muncul itu setelah khususnya di atas 18 jam Pak. Jadi sebenarnya semakin lama kita puasa itu semakin bagus Pak. Dan itu luar biasa Pak. Iya luar biasa ya dok. Makanya Allah tuh udah sangat baik Pak. Ya atau ya udah kalau nggak kuat 3 hari deh. Kalau kuat dikit 2 hari deh. Kalau kuat sebenarnya niscaya gitu. Seandainya ini ini enggak ya, tapi aku nggak salah ada ya di pesantren itu puasa dar yang tiap hari teman-teman kan itu tidak Rasul pernah bilang puasa sebaik-baiknya adalah puasa Daud gitu kan. Puasa Daud betul. Cuman maksudnya adalah
pesan itu syarat pesan Pak. Iya. Di kita itu Pak, malam makan katakanlah jam 8. Paginya Pak, badan tuh belum istirahat Pak. Ya udah sarapan lagi. Sarapan lagi Pak. Siang, makan lagi ya. Waduh, jadi Pak. Di pikiran kita kan gini ya. Jadi malam mungkin terakhir katakan jam 7 jam 8 biasa orang normal makan malam jam 7 jam 8. Terus pagi karena mau aktivitas sarapan dulu nih biar nggak lemes kan biasanya gitu ya. Ini informasi turun temurun begitu kan. Betul, Pak. Nanti siang kan istirahat makan lagi gitu kan. Pak. Jadi sebenarnya nggak sarapan tuh sebenarnya sehat ya. Iya Pak. Itu dia yang tadi saya sampaikan Pak. Orang sering kali bertanya pada dokter sama saya Pak, tiap hari Pak. Ini kan saya kebetulan sore nanti saya praktek. Saya berani yakinkan ke Pak Anto. Pertanyaan mereka rutin adalah, "Dok, saya minum vitamin apa?" Lupa bahwa nggak makan tuh obat loh. Iya. Jadi dia nggak ngomong dokter sebaiknya saya makannya seperti apa. Harusnya gitu pertanyaannya ya. Atau itu. Saya katakan bahwa gitu kan? Nggak makan pun obat. Makan itu obat ya. Itu dia puasa. Sering saya katakan puasa lah. Memang kita lihat orang-orang yang pas bulan puasa itu yang sakit banyak yang sembuh ya sehat. Betul. Begitu nanti selesai bulan Ramadan biasanya tuh banyak yang sakit lagi tuh. Gitu. Makanya biadab Pak. Makanya luar biasa. Kalimat saya adalah semua dimasukin Pak. Itu mengerikan Pak. Gimana ya? Memang kadang-kadang makan itu memang salah satu kesukaan manusia. Apalagi sekarang tuh makanan tuh udah jadi wisata kuliner. Itu mengerikan Pak. Oke, dokter sebelum kita tutup kita minum dulu, kita rias sebentar. Ini cangkirnya bagus nih Pak. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, jamaah dan warga KBRI Residen, kita nggak kerasa ya sudah ngobrol banyak dengan Dokter Aditya. Beliau ini adalah salah satu dokter kandungan. Baik, kita teruskan sedikit sebelumnya nanti kita tutup. Oh ya dokter, tadi kan dokter dokter kandungan atau kebidanan ya. Itu dokter praktek di mana aja ya dokter ya? Satu di Harapan Kita Pak. Oh di Harapan Kita. Di Harapan Kita yang di Selipi Tomang itu Pak. Selipi, kebetulan di sana itu pusat rujukan untuk ibu dan anak. Ibu dan anak gitu betul. Dan ya alhamdulillah kami di sana banyak melakukan pelayanan dan juga penelitian Pak untuk masalah yang itu bagaimana kelainan jantung dan lain sebagainya itu sudah kelainan jantung janin itu sudah bisa terdeteksi di 3 bulan. Terus kemudian juga kita melakukan salah satu pionir untuk melakukan fetal terapi di Indonesia. Jadi artinya fetal terapi itu artinya melakukan terapi janin dalam rahim. Dalam masa di kandungan di janin maksudnya. Bisa kencing, bisa kencing dan sebagainya. Terus kemudian selain itu dekat rumah Pak. Jadi kalau saya kebetulan kan rumah saya di sini. Kalau ada persalinan itu enak itu di RSPI Bintaro. Kemudian satu lagi di Bunda Menteng Pak. Oh di Bunda Menteng. Jadi dokter ada tiga tempat ya. 3 tempat itu lumayan full sekali ya dokter ya. Yang satu nanti ada pasien yang mau melahirkan, yang satu sakit. Betul Pak. Tapi itu lagi Pak. Tadi berangkat dari awal. Saya sekarang sudah ingat waktu dan satu lagi Pak buat saya pribadi, nasihat buat saya pribadi Pak. Salah satu yang perlu mengerikan dalam kehidupan berkarir ini adalah kita terlalu sibuk di luar Pak. Sibuk di luar sehingga luar itu menjadi rumah kita Pak. Dan ini yang perlu kita saya ingat kata-katanya Ustadz Khalid itu. Bahwa kalau ini tidak bisa digeneralisir ya. Saya menghargai sekali dengan di luar sana banyak yang memang tapi beliau menyatakan gini, kalau mau rumah tanggamu baik, pulanglah jam 4 sore gitu. Maksudnya bukan literally sekian, tapi maksudnya kita itu harus menjadikan rumah itu sebagai rumah gitu. Seringkali kita itu terlalu sibuk di luar rumah sedikit ya. Rumah sedikit, kemudian pada akhirnya kok rumah itu menjadi asing, menjadi tempat ini. Nah ini yang saya pribadi juga perlu terus belajar gitu kan. Jangan terlalu sibuk di luar. Jadi artinya kita lah yang pada akhirnya harus mengatur waktu ya. Pada akhirnya kita lah yang nanti kita nggak tahu kapan meninggal. Pertanggungjawaban kita, waktu kita buat apa itu akan ada auditnya itu. Auditnya betul. Jadi keseharian dokter juga mengatur waktu untuk anak-anak, untuk istri dan itu yang utama Pak. Sekitarnya lah gitu dan itu yang utama Pak buat saya Pak. Oh gitu ya. Jadi udah
udah mulai ke sana. Jadi sekarang kesibukan Dula tuh udah agak dikurangin Kurangi, supaya Pak. lebih fokus ke anak, istri segala macam. Saya pengen lebih belajar Pak tentang agama Pak, karena kan sebaik-baiknya orang itu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan dan mengamalkannya gitu. Iya, Masya Allah. Nah itu saya sendiri masih fakir ilmu Pak, jadi saya masih butuh banyak belajar gitu sih Pak. Iya, Masya Allah. Jadi dokter ini yang sudah mengenyam pendidikan yang cukup tinggi, tapi masih merasa haus dan kurang ilmu gitu ya, Masya Allah. Takut Pak. Iya. Baik dokter, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan buat jamaah atau warga Kebayoran Residen atau pemirsa yang menyaksikan podcast ini, silakan dokter yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak Anto. Ya, jadi artinya kembali bahwa ada dua yang mungkin yang sudah sering kita dengar, ada nikmat yang kita sering kali lupa, tapi betapa kita menghargainya ketika dua nikmat itu hilang, yaitu adalah waktu gitu ya. Kemudian yang satu adalah kesehatan. Dan kalau kita berbicara sehat, mungkin para jemaah sekalian sudah familiar bahwa olahraga, kemudian makan. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah sesuatu yang sederhana, maksudnya nggak perlu macam-macam, itu mahal nilainya. Artinya apa ya? Contohnya kayak tadi itu puasa lah itu gitu. Itu puasa yang biasakanlah, paksakan. Segala sesuatu yang baik itu sifatnya dipaksakan. Jadi biasakanlah kita semua puasa, dan kemudian ya saya menasihati diri saya gitu ya. Ya kita semua harus terus istiqomah, dan masjid ini adalah rumah kita semua gitu. Jadi nanti ketika kita suatu saat kita dipanggil, kemudian kita disolatkan, nanti masjidnya nggak tahu kita, nggak kenal kita gitu. Wah, repotnya siapa, nggak pernah kesini gitu kan. Ya itu saja sih, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Dokter Aditya sudah hadir di acara kami. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar apa yang tadi disampaikan oleh dokter, bareng-bareng kita sampai belajar. Semoga semuanya ada manfaatnya dari obrolan kita ini, mudah-mudahan bernilai ibadah, dokter. Amin. Baik, kita tutup podcast kita siang ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manto.